Besok kita akan praktikumnya offline, di Madang kita tandem dengan histologi. Jadi jadwalnya nanti akan saya kirimkan ke ketua blok. Ketua kelas masing-masing. Kita mulai dari jam 8. Kalau rencana saya tadi kita jam 8 itu alfa beta dulu, jam 8 sampai jam 9. Lalu delta epsilon jam 9.30 sampai 10.30. Gamma omega 10.45 sampai 11.45. Jadi satu kali masuk itu waktunya 1 jam. Seperti kemarin, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Waktu blok 4 pembagiannya satu kelas dibagi 3 kelompok ya? Ya, ada yang mengangguk, betul? Kelompoknya masih sama saja ya, nggak usah dipisah-pisah. Jadi satu kelas dibagi jadi 3 kelompok, nanti kan ada 6 meja, jadi 3 meja untuk satu kelas, 3 meja untuk satu kelas. Begitu ya? Oke. Tidak ada post-test, besok itu tidak ada tes, pre-test, post-test, tidak ada. Jadi manfaatkan waktu untuk melihat model. Dan untuk yang besok kita masih pakai modelnya model-model yang kering. Ya, yang kering. Yang basah nanti tanggal 6 Februari. Oke. Materinya adalah digestif. Ya, digestif berarti otot-otot abdomen, viscera abdomen. Yang saya kolumna vertebralis, kranium tidak besok. Kranium kita lihatnya di intralaya. Lalu urinarius sama pelvis, reprofeminina, repromaskulina. Oke? Untuk besok sudah jelas ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu secara sekilas tentang kolumna vertebralis. Oke. Ini kolumna vertebralis, tampak lateral ya. Tampak lateral ini yang nanti kita akan pelajari. Oke. Sebentar. Nah, ini kok saya, ini harusnya dipikirkan dulu. Ini ke bawah. Tutup. Ada? Oke, kita lihat yang pertama adalah vertebra cervicalis dulu. Saya ada beberapa contoh vertebra cervicalis. Kamera kelihatannya oke. Ada berapa vertebra cervicalis? Ada 7, dokter. 7. Yang tipikal ada berapa? Ada 5, dokter. 5 apa aja? C2 sampai C6. Apakah C2 tipikal? C2 atipikal. C2 atipikal. C2 kan begini. Sorry, ini C1. C2 salah. Aduh, berantakan. C2 kan yang ada dance-nya. Dance. Nah, ini C2. Jadi ada berapa yang atipikal? Ada berapa yang tipikal? 3, 4, 5, 6. Oke. Yang tipikal ada 3, 4, 5, 6. Sebentar. Yang atipikal ada C1, C2, sama C? C7. C7. Nah, saya udah dapat semua.
Kita lihat yang tipikal. Oke, langsung kelihatan ini. Udah tahu ini pasti adalah vertebra cervicalis. Kenapa? Ada foramen transversarium. Udah. Kalau disuruh mengidentifikasi vertebra cervicalis paling gampang. Oke. Sekarang saya ambil yang tipikal dulu ya. Yang tipikal kita ambil ini. Oke. Korpusnya segi 4, sambil ngecek. Bentar ya. Kontras ya. Oke. Korpusnya segi 4. Lihat segi 4. Beda dengan ini. Ini korpusnya seperti jantung atau heart. Ya, kayak hati gitu, kayak gambar hati. Nih. Sebentar, ini mengganggu pandangan saya. Nah. Ya, saya kayak beauty blogger ya. Nah, gitu. Ya, beda ya. Beda lagi dengan lumbal. Kalau lumbal seperti apa? Kacang merah. Gimana nih? Nah, gitu. Ya. Beda kan? Saya ambil yang lain, contoh yang torak. Beda kan? Oke. Jadi nggak tertukar. Kebanyakan orang tertukar. Dipikirnya, oh ini kayak hati. Kayak jantung. Enggak, ini kayak kacang. Kacang merah tuh kan gitu tuh. Ada sedikit tekukan ya kan? Oke, kacang merah. Oke, korpus sudah. Lalu apalagi kita lihat ciri-cirinya? Kita lihat prosesus transversariusnya ada foramen tadi, sudah lihat. Ada foramen. Oke. Lalu foramen vertebralisnya. Lihat. Segitiga. Dan besar. Bandingkan dengan lumbal. Oke. Segitiga juga, tapi dia lebih kecil. Secara proporsinya ya. Nah. Ini korpusnya gede, tapi foramennya lebih kecil. Kalau yang ini, foramennya gede. Yang servikal. Oke. Apalagi yang dilihat? Yang dilihat adalah prosesus spinosusnya. Prosesus spinosusnya bifida. Cabang 2. Cabang 2. Kelihatan cabang 2-nya? Oke. C2 pun ada cabang 2-nya sudah. Ini C2, ada densnya kan? Cabang 2. Kelihatan cabang 2-nya? Oke. Cabang 2 juga. Jelas cabang 2-nya. Cabang 2 juga. Jelas cabang 2-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Kalau yang ini kan nggak ada cabang ya, nggak ada proses spinosus dia. Nah, yang ini, yang saya bilang, ini cabang 2 nggak ini? Enggak, dia 1. Ini adalah C7, ya, C7. C7, dia tidak bercabang. Agak-agak mirip ya dengan si C6. Ini C6. C6 tuh sudah mulai agak menyatu, tapi masih bercabang dia. Yang ini, yang jari saya bergerak itu C6. Yang ini C7. Yang di atas itu C6, yang di bawah C7. Beda, yang C6 tetap terlihat dia bercabang 2. Oke? Jelas ya? Jadi pasti bisa untuk mengidentifikasi C7. Oke. Terus, arah. Arah dari proses spinosusnya. Sorry, salah. Arah proses spinosusnya. Horizontal. Bedakan dengan, ini apa? Torakalis ya. Ini apa? Torakalis ya. Lihat dari korpusnya kalau torakalis ya. Torakalis. Torakalis, proses spinosusnya nukik ke bawah. Itu maksudnya. Kalau si oke, sebentar. Gimana nih memperlihatkan? Nah, kalau yang ini lihat ya, ini proses spinosusnya datar. Kalau yang torakalis, proses spinosusnya panjang, tipis, panjang, ramping, ya, panjang tapi ramping. Kalau lumbal, pendek, oke, pendek, nih, pendek, ya, pendek dianya. Sebentar. Kalau saya share screen itu berarti gambar saya kecil ya? Muka saya, kamera saya, atau besar juga? Bisa dibesarin. Bisa Oke. dibesarkan. Oh, oke. Kalau memang nggak bisa dibesarkan, saya stop dulu share screen-nya. Gimana cara ngebesarkannya, Dek? Soalnya saya juga ngelihatnya kecil sayanya. Gimana ngebesarkannya? Gini. Oh gitu, ya. Saya juga baru tahu ini bisa dibesarkan. Nah, pantesan dari tadi tuh saya kecil-kecil gitu ngelihatnya. Tadi batas mana saya ngomongnya lupa. Proses spinosus. Proses spinosus dari si lumbal. Pendek. Ini torakal. Ya. Si torakal panjang. Si lumbal pendek. Terus dia ujungnya membulat. Tebel. Ujungnya. Ya, ujungnya membulat. Jadi ini lumbal. Oke. Nah, terus yang harus kita ketahui juga adalah arah dari fasies artikularisnya. Kita mulai dari servikal. Nah, kalau yang ini perlu nih ngeliat gambar. Sebentar. Sebentar. Nah, ini perlu diketahui si arah dari fasies artikularis masing-masing, servikal. Kan nanti dia bersusun tuh. Jadi arah dari fasies artikularis yang servikal, ya, nih ya, ini yang servikal kan? Nanti kalian lihat arahnya. Gimana kalau yang servikal, yang superiornya? Ke arah belakang
Kranial, Dok. Dan ke atas. Jadi dorsokranial. Oke. Bentar. Nah, dia ke arah belakang dan ke arah atas. Jadi ini nama arahnya dorsokrania. Yang di bawah itu pasti berkebalikan dengan yang di atas. Yang di bawah dia menghadap ke bawah dan menghadap ke depan. Ya, ke arah bawah dan ke arah bawah dan ke depan. Ventro kan depan. Ventrocaudal. Yang ini dorsokranial, yang satunya ventrocaudal. Begitu arahnya. Jadi nanti dia pada saat bertumpuk, nah, gini dia pada saat numpuk. Itu ya, posisi numpuknya. Oke. Itu adalah vertebra yang tipikal. Yang atipikal ada os atlas, os aksis, sama vertebra prominens. Os atlas karena dia menahan beban. Atlas, apa yang namanya, menahan beban. Nih, ini yang os atlas ya. Oke. Kalau udah bentuknya cincin, anggap tahu, oh os atlas. Boleh sebut os atlas, bisa tulisnya vertebra cervicalis 1, tapi jangan sebut os cervicalis 1. Oke, beda ya. Dia tidak ada korpus, tapi ada tuberculum anterius, ada tuberculum posterius. Ada massa lateralis di kanan dan di kirinya. Dan tetap ada, mana kamera saya? Oh, ada foramen transversarium. Dia akan berpasangan dengan C2. C2 mah ciri khasnya satu, yang paling utama. Ada dens. Oke, ada densnya. Jadi nanti dia bersendinya begini. Bentar. Oke, bersendinya begitu ya. Oke, terus C2 sudah, C7. C7 tadi sudah. C7 tadi yang paling penting adalah prosesus spinosusnya tidak bifida. Oke. Ada yang pernah nanya, saya juga pernah nanya sih sama dosen saya, gimana bedain C3, 4, 5, 6? Gitu ya. Mungkin kalau persatuan kita nggak bisa bedakan yang tipikal. Tapi kalau sudah harus kita urut, makin ke bawah, maka korpusnya akan makin besar. Gitu ya. Tapi kalau satuan, nggak bisa kita bedakan yang tipikal ini. Saya nggak bisa tahu ini antara C3, 4, atau 5, atau 6. Tapi kalau dapat seluruhnya, 7-7-nya, kita bisa urut. Tadi, yang paling besar adalah yang di bawah. Oke. C selesai ya, saya singkirkan dulu si C. Terus kita ke torakal. Nah, ini yang torakal itu yang mau saya perlihatkan adalah ini. Ciri khas yang torakal, bentuk korpus kan sudah jelas ya. Oke, bentuk korpusnya, nih bentuk korpusnya sudah, tidak ada foramen transversarium, tapi di prosesus transversariumnya ada fovea costalis. Ya, ada fovea costalis. Nih,
Tuh. Aduh, duh. Nih, ya, ada fovea costalis. Sedangkan di korpusnya ada tempat perlekatan juga kan? Ya, ada fovea costalis superior, ada fovea costalis inferior. Nih, ada fovea costalis superior, ada yang inferior. Nah, tempat perlekatan IGA itu melekatnya gini. IGA itu kan coste. Nah, ini saya benar ngomongnya, coste. Kemarin tuh rekamannya salah, coste saya bilangnya. Coste itu dia akan melekat di bagian vertebra thoracalis dan di osternum di depan. Ya. Nah, di bagian vertebrenya melekatnya di 2 titik. Kalau ini si kaput vertebre, kaput coste, kaput os costenya akan melekat di bagian korpus. Ya, melekatnya di bagian korpus. Di fovea costalisnya. Sedangkan di yang di prosesus transversus itu yang ini ya, coste itu kan ada namanya tuberculum coste. Nah, saya zoom ya. Nah, coste itu salah satu bagiannya ada yang menonjol nih, yang ini kelihatan menonjol ini. Ini namanya tuberculum coste. Tuberculum coste itu melekatnya di fovea costalis yang di prosesus transversus. Oke. Terus apa yang harus diperhatikan? Kaput coste itu melekat pada 2 vertebre. Ya. Kaput coste melekat pada 2 vertebre. Contohnya, ini adalah costa keempat ya? Betul nggak? Oh, bukan. Ini adalah costa kelima. Ini costa kelima. Ini costa keempat. Ini costa. Maaf ya. Ini vertebre thoracalis keempat. Ini vertebra thoracalis kelima. Oke. Ini vertebra thoracalis keempat. Ini vertebra thoracalis kelima. Ini adalah IGA coste 5. Ya. Jadi coste 5 itu akan melekat pada fovea costalis yang superior yang kelima, yang inferiornya itu melekat pada yang di atasnya, yang keempat. Jadi ada dulu pernah kakak-kakak kalian tuh pikirnya kaput coste itu melekatnya satu di sini, satu coste itu melekatnya satu di sini, duanya di sini. Enggak, dia melekatnya antara 2 vertebre. Ya. Oke, nanti ini bisa dilihat. Oke. Di sini ya. Sini. Ada 2. 1 yang superior, 2 yang inferior. Oke. Sekarang saya mau memperlihatkan T12. Bentar ya. Ini T12. Kenapa? Dia sebenarnya T12 itu masih kita anggap tipikal vertebra thoracalis ya.
T12. Cuman kira-kira ini sudah hampir menyerupai bentuknya lumbalis kan? Ya, bentuknya lumbalis. Walaupun tidak serupa benar. Nah, dia sama. Dia prosesus spinosusnya pun sudah mulai pendek. Sudah mulai pendek. Lah, tahu sini. Sudah mulai pendek. Ini T12. Tapi dia tetap dianggap tipikal. Ini dia tetap dianggap tipikal. Dia masih ada di prosesus transversusnya ya. Dia salah, mana nih saya? Oh ya. Dia masih ada untuk perlekatan costenya masih ada. Kalau torak lumbalis 1 ya, lumbalis 1. Nah, ini lumbalis 1. Ini lumbalis 1. Nah, ini lumbalis 1 ya. Salah. Jadi kalau di lumbalis 1 dia sudah ada tonjolan-tonjolan, ada prosesus aksesoriusnya, sudah ada prosesus mamilarisnya, sudah kelihatan jelas. Kalau yang di torakal itu belum terlalu. Terus di torakal, walaupun sudah mulai prosesus spinosisnya menyerupai lumbal, lihat ini yang torakal, saya nggak bisa nyandingin ya. Nanti sandingin sendiri. Ini yang lumbal. Masih agak berbeda. Yang torakal tadi masih agak panjang spinosusnya. Oke. Nah, ini yang yang torakal. Masih agak panjang proses spinosusnya dibandingkan yang lumbal. Oke, yang lumbal. Oke. Arah dari prosesus artikularisnya. Oke. Dia mulai mengarah miring, ya. Kalau yang tadi si servikal begini, kalau lihat dari bidangnya, dia berada di bidang sagital. Sorry, koronal. Sagital, benar. Di bidang sagital. Nah, begitu di torakal, dia mulai agak miring tuh proses artikularisnya. Sehingga fasiesnya beda. Fasiesnya yang superior, dia mengarahnya ke arah lateral ya. Nih, dia mengarahnya ke arah luar. Nah, dia mulai bergesernya ke arah lateral. Tidak benar-benar, kalau nanti kalian lihat di sini, tidak benar-benar di bidang sagital. Nah, kalau yang ini nggak bisa saya memperlihatkannya di video ya, nanti harus lihat sendiri. Bidang prosesus artikularisnya berbeda dengan servikal. Kalau yang lumbal, dia sudah benar-benar menghadapnya ke lateral dan medial. Nah, ini yang lumbal. Oke. Gimana saya megangnya? Saya megang di fokus ya. Nah, ini prosesus artikularis, ini fasies artikularisnya, kita lihat dari atas. Nah, ya, dia sudah menghadap ke medial,
yang bawahnya menghadap ke lateral. Berlawanan arah kan dia? Ya, berlawanan arah. Itu untuk facies articularis. Terus, apalagi yang bisa dilihat? Udah. Jadi nanti yang kalian harus lihat, ini ya, harus bisa membedakan. Karena bedanya menurut saya cukup jelas sih ini dibandingkan harus membedakan otot-otot ya. Ya, itu saja yang harus dilihat nanti besok. Jangan lupa. Jadi, sudah tahu apa yang mau dilihat. Kalau untuk mengidentifikasi sesuai checklist di praktikum, saya rasa kan bisa dilihat di atlas. Tapi kalian tuh harus benar-benar lihat, pegang. Semua orang harus pegang masing-masing modelnya, lihat, oh secara garis besar tuh begini. Kalau untuk detail-detailnya kan nanti bisa dilihat di atlas masing-masing. Cuman bisa membandingkan bahwa, oh yang ini bifida nih, oh yang ini enggak bifida, dia agak tebal di bagian ujungnya, proses sinkronisisnya berarti itu lumbar. Itu harus dilihat benar-benar. Gitu. Ya. Oke. Itu saja. Oh, udah 45 menit. Untuk ranium nanti saja menjelang kita ke Indralaya. Oke? Insya Allah sih masih jadi ke Indralayanya, kita masih menyiapkan itu. Kalau begitu, selamat belajar. Nanti sore ada asistensi dengan Dr. Tri ya, untuk pelvis dan urinarius. Betul ya? Pelvis dan urinarius, atau pelvis saja? Dua ya? Oke. Oke, selamat belajar ya adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.